Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini kita kembali melanjutkan dari kajian rutin kita membaca kitab Syarhu Masailil Jahiliyah, penjelasan dari tradisi atau kebiasaan orang-orang jahiliyah yang diselisihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang ditulis oleh Al-Imamul Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu ta'ala. Sering kita ingatkan bahwa mempelajari dari masailil jahiliyah ini, mengetahui dari akhlak mereka orang-orang jahiliyah dahulu, dari perkara yang menyempurnakan keimanan dan keislaman seseorang. Karena sesuatu itu akan menjadi sempurna dan jelas ketika seseorang mengetahui dari lawannya. Ya, maka keislaman, tauhid akan menjadi kuat dan sempurna ketika seseorang mengenal apa itu lawan dari tauhid, apa itu lawan dari keislaman. Dan masalah-masalah jahiliyah yang kita lewati ini semua pembahasan yang berkaitan dari hal-hal yang berlawanan dengan keislaman, sifat-sifat yang berseberangan dengan Islam. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus kepada mereka untuk menyelisihi mereka. Taib, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan sebelumnya telah kita selesai di pembahasan yang ke-111 dan 112. Yang 111 dari sifat mereka adalah al-imanu bil jibt wat taghut. Di antara sifat orang-orang jahiliyah, mereka beriman kepada al-jibt wat taghut. Ya, sudah kita jelaskan al-jibt, ya, ada yang menafsirkan tukang sihir dan sihirnya, dan ada yang mengatakan syaitan. Sedangkan at-taghut, iya, setiap atau segala sesuatu yang melampaui batasan, itu taghut. Dan sifat ini yang disebutkan oleh Syekh di sini rahimahullah, itu diambil dari ayat di surah An-Nisa, dan kita telah baca sebab turunnya ayat ini. Alam tara ilal ladina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taghut wa yaquluna lil ladina kafaru haula'i ahda minal ladina amanu sabila. Tidakkah engkau melihat kepada orang-orang yang diberikan bahagiannya dari Alkitab, yaitu orang-orang Yahudi? Kenapa mereka lebih beriman kepada al-jibt, ya, lebih beriman kepada at-taghut. Ya, sudah kita jelaskan ya, ringkasnya. Ya, saya ulang ini karena berkaitan dengan setelahnya. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah dari Mekah ke Madinah, ya, beliau menjumpai di kota Madinah tersebut beberapa komunitas, beberapa golongan, di antaranya dari kaum Yahudi dan di antaranya juga dari kaum Quraisy.
Ya. Ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah, ya, ada dikenal ya dalam pembahasan sirah namanya Wathiqatul Madinah. Ya, piagam perjanjian antara tiga kubu itu, antara umat Islam, Nabi dan para sahabatnya, demikian pula orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrikin yang ada di Madinah. Mereka sepakat yang dikenal dengan Wathiqatul Madinah, bahwa kita bertiga, tiga golongan ini wajib menjaga dari kota Madinah ini. Siapa yang ingin menyerang kota Madinah, maka mereka ini sepakat untuk menyerang orang-orang yang ingin menyerang. Seiring dengan berjalannya waktu, ya, seiring dengan berjalannya waktu, ternyata Islam ini semakin berkembang. Ya, semakin banyak ya dari umat manusia yang masuk ke dalam Islam di kota Madinah. Ya, dari orang-orang Quraisy sendiri ada yang masuk Islam. Mereka banyak masuk Islam. Maka melihat dari kondisi ini, ya, orang-orang Yahudi sudah mulai risau, tidak senang. Padahal mereka satu tempat, ya, di Madinah semuanya. Mereka mulai tidak senang. Ini Islam semakin berkembang, Nabi dan para sahabatnya semakin banyak. Maka, ya, pembesar dari Yahudi di waktu itu, mereka sengaja melakukan safar ke Mekah, ingin, ya, membuat provokasi, ngadu domba. Mereka ingin melapor ke pentolang orang-orang Quraisy di Mekah, ya, tentang keburukan, ya, mereka bahasakannya keburukan kelakuan Nabi dan para sahabatnya di kota Madinah. Maka mereka menjumpai tokoh-tokoh Quraisy di Mekah. Ya. Setelah berdialog, ya, sebelumnya tahu ya, kita sudah sering jelaskan bahwa orang-orang Yahudi itu paham, ya, bahwa bahkan dalam kitab mereka disebutkan bahwa akan ada nabi terakhir diutus, ya, kepada mereka yang membawa petunjuk. Itulah Nabi kita Muhammad SAW, disebutkan dalam kitab mereka. Jadi orang-orang Yahudi ini mereka tahu, ya, tentang ajaran yang dibawa oleh Nabi dan para sahabatnya, itu kebenaran. Tapi karena mereka merasa terganggu, ya, mereka ingin membuat provokasi. Maka datanglah ke kota Mekah, ya, datang ke kota Mekah, berbincang dengan tokoh-tokoh Quraisy di waktu itu. Ya. Kemarin sudah kita jelaskan ya, di antara perbincangannya tersebut, ya, orang-orang Quraisy bertanya kepada si Yahudi ini, ya, sebenarnya siapa yang lebih baik? Apakah agama kami, agamanya orang-orang Quraisy, atau agama Islam, agamanya Muhammad dan sahabatnya? Ya, ini orang Quraisy bertanya kepada si Yahudi ini yang datang. Ya, kalau si Yahudi bilang, oh tentu agama Muhammad lebih baik karena dia yang benar, nah, berarti tidak menjadi provokasi, tidak jadi. Ya, maka dia berdusta. Ya, dia berdusta. Maka si Yahudi bertanya kepada tokoh-tokoh Quraisy, ya, bagaimana keadaan kalian? Apa keyakinan kalian dalam agama kalian? Dan coba ceritakan apa yang kalian pahami dari agama Muhammad. Maka orang-orang Quraisy mengatakan, ya, Muhammad itu datang, ya, membawa agama, ingin mencela sesembahan-sesembahan kami, mencerca dari agama nenek moyang kami, memutus tali silaturahmi, disebutkan ya kemarin. Iya. Adapun kami memberikan minum kepada jemaah haji, membantu ini dan itu. Iya. Apa kata si Yahudi? Iya. Katanya kalau begitu antum alal haqqi wa Muhammad ala batil. Ya, jawaban Yahudi ini ketika orang-orang Quraisy bertanya
bagaimana pendapatmu tentang agama kami dan pendapatmu tentang agama Muhammad? Dia bilang, kamu yang berada di atas kebenaran dan agama Muhammad yang berada di atas kebatilan. Maka turun ayat ini. Ya, turun ayat ini menegur, alam tara ilal ladina utu nasiban minal kitab. Tidakkah engkau melihat orang-orang yang diberikan kepada mereka bahagiannya dari Alkitab? Apa itu? Maksudnya orang-orang Yahudi. Apa yang mereka imani? Yu'minuna bil jibti wat tagut. Mereka lebih beriman kepada al-jibit. Ya. Mereka lebih percaya kepada al-jibit wat tagut. Ya. Mereka lebih percaya kepada orang-orang Quraisy. Mereka lebih percaya daripada kepada orang-orang Yahudi. Wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Mereka berkata kepada orang-orang kafir itu, maksudnya di sini orang-orang kafir yaitu orang-orang musyrik Mekah. Ya, Yahudi ya, Yahudi berkata kepada orang-orang musyrik Mekah, haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Mereka itu lebih benar jalannya. Jadi orang-orang musyrikin itu lebih benar jalannya dibandingkan orang-orang beriman, maksudnya Nabi dan para sahabatnya. Ya, ini yang dikenal, ya, yang disebut oleh para ulama akan dibahas setelahnya dengan bahasa mudahana. Mudahana itu basa-basi untuk membenarkan sesuatu yang batil. Ya, dan ini dari sifat Yahudi, dari sifat orang-orang jahiliyah. Ya, dan ini yang saya tekankan di sini, mumpung kita ingat. Jadi sifat mudahana itu, ya, adalah sifat, ya, kaum munafikin sebenarnya juga memiliki sifat ini, yaitu dia basa-basi, tidak jelas. Ya, untuk apa? Dia tahu seperti orang-orang Yahudi ini. Yahudi ini punya sifat mudahana. Tahu bahwa agama Muhammad itu agama yang benar. Ya, agama orang-orang musyrikin itu agama yang salah. Ya, makanya kenapa banyak, ya, orang-orang Yahudi tinggal di kota Madinah? Ya, karena mereka tahu bahwa akan datang nanti Nabi terakhir diutus dan dia akan tinggal di kota Madinah. Makanya mereka kebanyakannya tinggal di mana? Di kota Madinah. Karena sebelum Nabi diutus mereka sudah percaya, ya, bahwa Muhammad ini, Rasul yang diutus ini, itu yang membawa kebenaran. Ya, tapi disebutkan dalam Al-Quran sifat mereka kitmanul ilmi, menyembunyikan ilmu. Makanya mereka tidak mau beriman. Hasadan min indi anfusihim, karena hasad. Ya, karena hasad. Jadi ini sifat mudahana. Dan ini sebagai pelajaran bagi kita, misalnya seorang dai atau siapa saja, ketika ada ilmu yang kita ketahui jelas-jelas itu keharaman, terus kita ditanya, ya, jangan basa-basi. Ya, apa hukumnya rokok? Ya, kalau jelas haram, bilang haram. Ya, jangan bilang, oh kalau dikasih tidak apa-apa, yang penting bukan kita yang beli. Itu namanya apa? Mudahana. Ya, jelas ya? Itu namanya apa? Mudahana. Jadi saya ulang, di antara sifat yang bisa dipetik di sini dari sifat orang-orang jahiliyah, mereka itu selalu bermudahana. Ya, sifatnya mereka basa-basi dalam menjelaskan sesuatu, padahal dia tahu perkara ini sudah tidak benar. Tapi karena ada maksud dan tujuan yang lain, dia benarkan. Nah, seperti orang Yahudi ketika ditanya oleh orang musyrikin, bagaimana pendapatmu tentang agama kami dan agama Muhammad? Oh, dia bilang agamamu itu yang benar, padahal dia tahu agama orang musyrikin jelek. Bagaimana pendapatmu tentang agama Muhammad? Dia bilang, oh itu batil, itu agamanya Muhammad, padahal dia tahu agama Muhammad sudah disebutkan di dalam kitab mereka, kitab Taurat sudah ada. Ya, tapi karena ingin memprovokasi, ya, ingin mengadu domba antara kaum muslimin dengan orang-orang musyrikin, bagaimana supaya Nabi dan para sahabatnya ini diusir dari Madinah, makanya mereka punya sifat apa? Mudahana. Ya. Baik.
Kemudian berikutnya, ini masalah juga sudah kita singgung, masalah yang ke 112. Tafdilu dinil musyrikina 'alal muslimin. Iya. Lebih mengutamakan agama orang-orang musyrikin ya dibandingkan agamanya sendiri, agama kaum muslimin. Ya. Dan ini, poin ini kata Syekh Al-Fauzan, ini dipetik dari ayat sebelumnya juga. Ya, pendalilan tentang poin ini, masalah jahiliyah, bahwa orang-orang jahiliyah dahulu mereka lebih mengutamakan, mereka lebih mendahulukan agamanya orang-orang musyrikin daripada kaum muslimin. Ya, dipetik dari mana? Kisah yang kita tadi ceritakan. Sebab turunnya ayat itu tadi. Alam tara ilal ladina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taghuti wa yaquluna lil ladina kafaru haula'i ahda minal ladina amanu sabila. Ya. Orang-orang Yahudi itu berkata kepada orang-orang musyrik Mekah. Ya, apa yang mereka katakan? Kamu itu lebih lurus jalannya daripada siapa? Kaum muslimin, yaitu Nabi dan para sahabatnya. Ya, padahal harusnya kan apa? Yang mereka pahami itu yang ada di dalam hatinya kebalikannya. Yang benar itu siapa? Hah? Agamanya Muhammad. Yang salah agamanya orang musyrikin. Mereka menyembah berhala. Ya, tapi tafdilu dinil musyrikin, mereka lebih mengutamakan agama orang-orang musyrikin daripada agama Nabi dan para sahabatnya, karena ada sesuatu yang mereka inginkan di belakangnya. Ya, makanya Syekh mengambil pendalilan seperti itu di sini. Ya, dan sekali lagi saya ulangi, ini dari sifat apa? Mudahana. Wa hadza yatanawalu kullu man faddala dinal kufri ala dinil muslimin. Kata Syekh, ini mencakup semua orang yang lebih mendahulukan, lebih mengutamakan, lebih mementingkan ya agama kekufuran dibandingkan dengan agama Islam. Ya, jadi itu tidak boleh. Bahkan Syekh katakan di sini, ausawa bainahuma, atau menyamakan antara keduanya. Dan ini banyak ya dai-dai yang mungkin antum sering dengar di media. Ya, di antara mereka ada yang bilang semua agama itu sama saja. Tujuannya kok baik semua. Itu bahasanya mereka ya. Semuanya baik. Tujuannya mereka ingin masuk surga. Nah, ini tidak benar. Ya, tidak ada seperti itu. Ya, seandainya, ya ini kita berandai-andai ya. Seandainya semua agama itu benar, maka ayo kita beragama, kita pilih keyakinan yang paling apa? Beragama yang paling mudah. Ya, apa agama yang paling mudah? Lihat itu agamanya orang-orang Nasara. Ya, ibadahnya sekali seminggu. Masuk di gereja nyanyi-nyanyi, pulang masuk surga. Nah, itu agama yang paling mudah. Kalau kita mau cari apa? Ya, kalau semua agama itu katanya intinya masuk surga sama semua, ya sudah. Kita berkeyakinan, kita beragama, kita pilih agama yang apa? Yang paling mudah. Ngapain kita harus setengah mati sholat 5 waktu datang di masjid? Iya tuh? Ya, harus ini, infak ini, berpuasa di bulan Ramadan selama sebulan. Ikuti saja agamanya yang mudah. Kan begitu. Ya, seandainya kalau dibilang semua agama apa? Sama. Makanya tidak boleh seseorang itu mengatakan semua agama apa? Sama, tujuannya surga semua. Tidak ada seperti itu. Ya, siapa yang berucap demikian, itu sama dengan sifat orang-orang Yahudi. Iya, lebih mengutamakan atau menyamakan agama Islam dengan agama non Islam. Ya, maka demikian. Makanya Syekh sebutkan di sini, wa min dzalika alladziina yuhawiluna taqriba bainal adyani tsalatsah. Di antara orang-orang ini, mereka berusaha mendekatkan antara 3 agama ini. Ya, ya, antara 3 agama, Yahudiyah, Nasraniyah dan Islam. Ya, alasannya kulluha adyanun samawiyah.
Ya, karena semua dari tiga agama ini semuanya agama yang datang dari Allah katanya. Iya betul. Ya. Orang-orang Yahudi, mereka orang yang beriman di zamannya tersendiri, di zamannya Nabi Musa. Orang-orang Nasara juga seperti itu, namanya kaum muslimin di zamannya Nabi Isa. Ya, adapun di zaman sekarang tidak. Ya, di zaman sekarang tidak, karena ketika Rasulullah Muhammad SAW diutus sebagai Nabi dan Rasul yang terakhir, semua ajaran-ajaran dan agama sebelumnya dihapus. Ya, sering kita sebutkan hadis. Ya, kata Nabi SAW, tidak ada seorang pun dari kalangan Yahudi, tidak ada seorang pun dari kalangan Nasrani, dia mendengar saya diutus, kemudian dia tidak mau beriman terhadap apa yang aku bawa dengannya, illa kana min ashabin nar, kecuali dia penduduk neraka. Itu jelas. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain dari Islam, ingat itu, iya, maka dia akan merugi, tidak akan diterima darinya, dan kelak di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Wa raditu lakumul islam madina, kata Allah, saya ridho Islam sebagai agama kalian, agamanya Muhammad SAW. Iya, jadi jelas ya, ini bantahan-bantahan. Jadi sebenarnya orang-orang yang mengaku-ngaku dirinya dai, mengaku dirinya misalnya ustadz kiai, terus mengatakan semua agama sama, sebenarnya dia hanya kurang apa? Kurang baca Al-Quran. Atau mungkin mereka baca Al-Quran tapi dia tidak memahami, dia tidak mempelajari kandungan atau makna ayat yang dia baca. Ya, seandainya dia paham, mereka tidak akan berucap seperti itu. Jelas ya? Dan itu pernah saya dengar dari yang pernah viral ya, Mbah Gufron dan teman-temannya yang mengucapkan demikian. Taib, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya al-mas'alatu ats-tsalitsata asyara ba'dal mi'ah, masalah yang ke-113 dari masalah jahiliyah, labsul haqqa atau labsul haqqi bil batil. Di antara sifat orang-orang jahiliyah dahulu, mereka mencampur adukkan antara al-haq dengan kebatilan. Ya, apa maknanya ini? Ini diambil juga dari ayat di surah Al-Baqarah. Wa talbisuna al-haqqa bil batili. Ya, mereka mentalbis, menyamarkan, mencampur adukkan antara kebenaran dengan kebatilan. Ya. Kata Syekh Al-Fauzan, kita baca, min adatil kuffari wa ahlil jahiliyati minal yahudi wan nasara wa ghairihim labsul haqqi bil batil. Di antara adat kebiasaan orang-orang kufar dan orang-orang jahiliyah dari kalangan Yahudi dan Nasara dan selain mereka, mereka melabsu ya antara al-haq dengan al-batil. Apa itu al-labsu? Kata beliau, al-khaltu, mencampur, ya, mencampurkan. Ya, fahum yukhlitun al-haqqa wal batil. Mereka yukhlitun, mencampur adukkan antara al-haq dan al-batil. Min ajli ayyurawwijal batil, tujuannya supaya kebatilan ini bisa disebar. Ya. Semua kelompok yang menyimpang, baik itu agama non-Islam, non-Muslim, ataupun orang yang menganut Islam tapi menyimpan dari jalan yang lurus, ya pasti di dalamnya ada bentuk apa? Mencampur adukkan antara al-haq dengan batil. Ya. Jadi kata Syekh di sini, mereka mencampurkan antara al-haq dengan batil, tujuannya ayyurawwijal batil, untuk menyebarkan kebatilannya. Ya, kenapa? Li'annahu law kana al-batil wahdahu ma qabilahu ahadu. Ya. Kenapa ada orang rela seperti ini? Kata Syekh, karena seandainya kalau hanya murni kebatilan yang disampaikan, maka tidak ada orang yang bisa menerima. Iya. Tidak ada orang yang bisa apa? Tidak ada orang yang akan menerima dakwahnya seandainya murni apa? Kebatilan.
Ya, contoh misalnya, kasih contoh ya. Ya, misalnya orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij. Ini di antara kelompok yang paling pertama menyimpang di dalam apa? Islam, orang-orang Khawarij. Kenapa orang-orang Khawarij ini diikuti dari masa ke masa? Di antara penyimpangannya orang Khawarij, mereka kudeta kepada apa? Penguasa. Ya, mereka kan yang memerangi siapa? Ali bin Abi Thalib. Ya, mereka benci kepada Khulafa ar-Rasyidin. Ya. Dan orang-orang Khawarij hingga sekarang ada banyak. Ya, betapa banyak orang dai-dai mengaku dirinya Islam mencela pemerintah. Itu pemikiran dari mana? Dari orang-orang Khawarij. Nah, sekarang iya. Apa yang mereka sampaikan ini sehingga mereka rela mencela penguasa? Contoh, iya, karena mereka bumbui dengan kata apa? Amar ma'ruf nahi munkar. Iya tuh. Mereka bilang kita harus apa? Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi. Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka hendaknya dia rubah dengan tangannya, dan seterusnya dari hadis. Ya. Jadi ya, mereka mencampurkan antara apa? Al-haq dengan kebatilan. Karena kalau dia langsung mencela tanpa dalil, tanpa hak yang dia bawa, orang tidak mau ikut. Masa pemerintah mau dicela? Tapi kalau dia bawa atas nama agama, itu kan apa? Seakan-akan ada hak di situ, ada al-haq, ada kebenaran. Ya. Afdhalul jihad, ya. Kalimatu haqqin inda sultanin jair. Ya, di antara dalil mereka. Ya. Seutama-utama jihad adalah kalimatu haqqin, ucapan yang benar di sisi sultan, pemerintah yang sewenang-wenang. Itu dalil tentang orang-orang yang demo-demo itu. Jadi mereka apa namanya, membolehkan kudeta kepada pemimpin pakai apa? Pakai dalil. Itu namanya apa? Talbis. Jelas ya? Dan semuanya seperti itu. Orang-orang Yahudi seperti itu, orang-orang Nasara juga seperti itu. Taib. Jadi Syekh sebutkan, seandainya hanya al-batil murni yang dia sampaikan, tidak ada orang yang menerimanya. Lakin idza labisa bil haqq fa innal agrara minal mu'minina wa qasirin nadhar yaqbalunahu. Akan tetapi apabila al-batil itu bercampur dengan al-haq, maka sebagian kaum mukminin yang qasirin nadhar, yang sedikit, yang tidak punya ilmu, akan mudah menerima dari apa namanya, kebatilan tersebut, dari kesesatan. Ya. Wa yaquluna hadza fihi haqqun fayaqbalunahu kullahu. Dia akan mengatakan ini adalah ada di dalamnya kebenaran, sehingga ya mereka akan menerimanya. Amma annahum qabilul haqqa minhu faqad, ya, waraddu al-batil wa raddu al-batil kana hasanan, walakin idza qabiluhu kullahu fa hadha huwa al-khata'. Fal wajibu ala ahli an-nadhar wa ahlul uquli salimati annahum la yaqbaluna al-asya'a ala awainiha atau awahiniha. Kata Syekh di sini, yang wajib bagi orang-orang yang belajar, orang-orang yang berakal itu, mereka tidak menerima sesuatu dengan awahin. Awahin itu orang yang gampang menerima sesuatu, orang yang begitu mudah menerima berita. Datang dari seseorang membawa berita, langsung dia percaya. Ya, itu awahin namanya. Orang beriman tidak seperti itu. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, apabila datang kepada salah seorang di antara kalian seorang fasik membawa berita, fatabayyanu, maka perjelas. Ya, dalam riwayat lain disebutkan fatathabbatu, dalam qiraah lain. Tatsabbut dulu, perjelas beritanya, baru percaya. Ya, demikian ya, di masa sekarang juga seperti itu. Ya, orang belajar agama, ya, mengambil ilmu harus tahu kepada siapa dia belajar, kepada siapa dia menimba ilmu, kepada siapa dia mengambil ilmu, supaya dia tidak salah jalan. Ya,
supaya dia tidak apa? Tidak salah jalan. Harus jelas. Ya, jangan ya seperti zaman sekarang ya, banyak yang aneh-aneh. Masa ada orang bilang Rasul apa katanya, ada seorang ya, walaupun dicerita melalui mimpi ya, dia bilang ada pernah Rasulullah dan Ali itu diikuti oleh orang-orang, dia pergi belajar nahwu kepada gurunya atau habibnya. Bayangkan, ini subhanallah ya, kalau di zaman Umar orang seperti ini sudah dicambuk ini. Itu pelecehan kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masa Nabi dibilang pergi belajar nahwu kepada gurunya? Tidak ada seperti itu. Dan itu diikuti oleh orang banyak. Ya, makanya ikhwani wa akhwati rahimahullah, pentingnya seseorang itu apa? Memilih di dalam belajar agama itu melihat ya guru yang benar, yang betul-betul mengajarkan apa? Ilmu. Ya, ilmu itu diambil secara turun temurun. Ya, orang-orang yang berilmu dari masa ke masa itu ada. Ya, dan ilmu itu tidak diambil dari mana? Dari mimpi, dari dongeng-dongeng, dari khurafat-khurafat. Tidak ada seperti itu. Ya, taib. Bal yumahhisunaha wa yakhtabirunaha fayaqbiluna ma kana fiha min haqqin wa yurudduna ma kana fiha min batil. Taib. Fal kuffaru qad yadhkuruna al-haqqa la raghbata fil haqq. Kata Syekh, ya, orang-orang kufar juga demikian. Orang-orang kafir itu terkadang mereka menyebutkan kebenaran, tapi tidak ada keinginan untuk cinta kepada kebenaran. Ya, wala mahabbatahu, tidak ada keinginan untuk mengikuti kebenaran. Wa inna ma yadhkurunahu min ajli tarwijil batil bihi. Ya, mereka sebut-sebut hanya ingin apa? Menyebarkan dari kebatilannya. Maka kata Syekh, seorang muslim itu wajib berhati-hati tentang masalah ini, dan dia perlu membedakan segala sesuatu. Wa adamu at-tasarru'i fi qabuliha lima yadhharu fiha min bariqil haqq, dan dia tidak boleh tergesa-gesa ya di dalam menerima segala sesuatu sampai dia betul-betul periksa, dia teliti ya, dan dia betul-betul mengambil al-haq itu dari sumbernya, dan dia juga dia tolak kalau ada kebatilan. Ya, hanya saja kata Syekh, wa hadza innama ya'lamuhu ahlul ilmi wa ahlul basirah. Ya, yang mengetahui hal ini orang-orang yang belajar. Ya, orang-orang yang punya pengetahuan. Ya, wa amal awam wal juhal, adapun orang-orang awam, orang-orang yang sedikit pemahamannya tentang Islam, maka boleh jadi mereka tertipu tentang perkara-perkara seperti ini. Ya, tentang perkara-perkara seperti ini. Maka kata Syekh, al-wajibu alaihim ayas'alu ahlal ilmi. Ya, kewajiban seorang muslim itu ada mereka banyak bertanya kepada orang-orang berilmu. Wa yastashiru ahlan nadhar qabla qubuliha, mereka bermusyawarah. Ya, sering berinteraksi dengan orang-orang yang berilmu, hatta yaslamu minat tamwih, sampai ya agar mereka bisa selamat dari penyimpangan-penyimpangan dan dari kekeliruan-kekeliruan yang ada. Ya, dan ingat ikhwani rahimani wa rahimakumullah, ya, di setiap akhir dan di setiap akhir zaman itu orang-orang yang beragama semakin apa? Semakin besar dan semakin deras fitnah dan ujiannya. Ya, semakin berada di akhir zaman seorang hamba itu pasti ujian beragamanya semakin apa? Semakin berat. Ya, makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayati 'alan nasi zamanun, ya, al-mutamassiku bidinihi kal qabid 'alal jamrah. Akan datang nanti suatu masa, suatu zaman, orang-orang yang berpegang teguh di atas agamanya seperti memegang bara api. Ya, saking beratnya itu beragama. Iya, akan datang. Dan itu hadits Nabi SAW itu benar. Di masa sekarang dijumpai. Ya, betapa banyak orang yang kokoh di atas agamanya. Ya, dia jaga akidahnya, dia jaga dari sholat 5 waktunya. Tiba-tiba dia baca buku ateis. Ya, tiba-tiba dia baca berita di media orang-orang liberal, hingga akhirnya dia ragu di dalam beragama.
Ya, ragu gara-gara apa? Banyak membaca, banyak melihat, banyak menonton, banyak dia dengar. Akhirnya dia ragu dengan agamanya. Lah itu syubhat. Ya. Nah, kalau dia tidak punya ilmu yang kuat, dia tidak ada kegiatan taklim, tidak belajar, tidak mengenal agama yang benar, tidak mengenal dari sifat orang-orang jahiliyah, ya, pasti dia akan bingung. Ya, makanya ada cerita ikhwah, ya, sampai sekarang dia jadi awam, padahal dia dulunya orang yang tekun dalam kegiatan dakwah. Apa yang dia terpikirkan, kenapa dia lebih memilih awam? Katanya terlalu banyak perselisihan. Ya. Belum lagi katanya agama di luar Islam menyerang Islam, di dalam Islam sendiri banyak apa? Banyak perseteruan. Sudah, santai saja. Ya, yang penting tetap Islam. Ini tidak benar. Ya. Kenapa? Karena kalau seperti itu memang ya, beragama itu banyak ujiannya. Dan jauh-jauh hari, ya, semenjak 14 abad yang lalu, Rasulullah SAW sudah memberitakan bahwa siapa yang beragama Islam, di dalam Islam itu sudah akan terjadi perselisihan. May ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Itu hadis dari Nabi SAW. Siapa yang hidup setelahku, ya, siapa yang hidup sepeninggalanku, fasayara ikhtilafan katsira, pasti dia akan melihat perselisihan, pertikaian yang banyak. Iya, itu sudah jelas dari Nabi SAW. Ya, apakah Nabi tidak memberikan solusi? Oh, banyak. Di kelanjutan dikatakan apa? Fa'alaikum bisunnati, kewajiban kalian berpegang teguh di atas sunnahku. Ya, belajar sunnah, itu wasiat Nabi SAW. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, ikuti sunnahnya khulafa'ur rasyidin. Ya, min ba'di, setelahku. Tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajib. Berpegang teguh kalian di atasnya, bahkan gigit dengan gigi geraham kalian. Nah, setelah itu baru di khutbatul hajah, biasa kita dengar di khutbah Jumat, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Ya, hati-hati kalian dari perkara yang baru yang diada-adakan di dalam agama. Terus lanjutannya apa? Fa inna kulla muhdatsatin, jelas bid'ah. Wa kulla bid'atin dolalah, wa kulla dolalatin finnar. Jelas itu. Ya, jadi tidak usah dengar orang itu, orang-orang sebelah itu selalu bilang bid'ah. Ya memang Nabi yang bilang, mau diapakan? Iya tuh, mau diapakan lagi? Katanya suka bilang bid'ah. Itu bahasanya Nabi. Iya, itu bahasanya siapa? Rasulullah SAW. Bukan bahasanya orang. Mau dibilang apa? Mau dibilang onde-onde? Tidak mungkin. Ya bid'ah seperti itu. Maka demikian. Jelas ya? Nah, ini kembali ke masalah apa? Tadi pembahasan tentang al-mudahana itu tadi. Taib. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Taib. Ini apa namanya? Sifat orang-orang jahiliyah yang ke 100 berapa tadi? 13. Labsul haqqi bil batil. Taib. Terakhir kita baca judulnya, penjelasannya kita baca di pertemuan berikutnya. Kata beliau, al-mas'alatu ar-rabi'ata asyarata ba'dal mi'ah, masalah yang ke 114 dari sifat orang-orang jahiliyah, kitmanul haqqi ma'al ilmi bihi. Ya, mereka menyembunyikan al-haq padahal dia tahu. Mereka menyembunyikan kebenaran padahal dia tahu dari kebenaran itu. Dan ini sama dari sifat orang-orang Yahudi, demikian pula dari sifat orang-orang Nasara, bahkan dari sifat orang-orang musyrikin. Iya, tiga-tiganya kena. Yahudi, orang-orang Nasara, dan orang-orang musyrikin. Ya, orang-orang musyrikin contohnya ya, paman Nabi SAW, Abu Talib. Ya, mereka sangat tahu. Ya, dia sangat tahu tentang agama ponakannya. Walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dinan. Laula mulamatu aw hidaru musabbatin la ra'aitani samhan bidzaka mubinan. Ya. Kata
Abu Talib, ya, sungguh saya telah mengetahui bahwa agama Muhammad itu dia adalah agama yang terbaik di atas muka bumi ini. Dia tahu itu. Laulal malamatu au hidaru musabbatin la ra'aitani samhan bidzaka mubinan. Seandainya bukan karena celaan, seandainya bukan karena cercaan di kaumku, sebab dia pembesar di tengah apa? Orang-orang Quraisy. Ya, dia pemimpin, dia bos. Seandainya bukan celaan dari kaumku, cercaan dari mereka, la ra'aitani samhan bidzaka mubinan. Pasti engkau akan melihat saya sebagai orang yang paling pertama lapang dada di dalam menerima apa? Agamanya Muhammad. Ya. Tapi karena ya menyembunyikan kebenaran, dia tahu, makanya dia tidak mengikuti dari apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Taib. Kitmanul haqqi ma'al ilmi bihi. Mereka menyembunyikan al-haq padahal dia tahu. Taib. Insyaallah penjelasannya kita akan baca. Ya, ini agak panjang di pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Taib. Wallahu taala. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.